Edom, suatu kabar telah kami dengar dari Tuhan, seorang utusan telah disuruh di tengah bangsa-bangsa. Bangunlah, marilah kita bangkit memeranginya. Sesungguhnya aku membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa, engkau dihinakan sangat. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Ya, engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi, engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau, demikianlah firman Tuhan. Karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub, maka celah akan meliputi engkau dan engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Pada waktu engkau berdiri di kejauhan, sedang orang-orang luar mengangkut kekayaan Yerusalem dan orang-orang asing memasuki pintu gerbangnya dan membuang undi atasnya, engkau pun seperti salah seorang dari mereka itu. Janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya, janganlah bersuka cita atas keturunan Yehuda pada hari kebinasaannya, dan janganlah membual pada hari kesusahannya. Janganlah masuk ke pintu gerbang umatku pada hari sialnya, bahkan janganlah memandang ringan malapetaka yang menimpanya pada hari sialnya. Dan janganlah merenggut kekayaannya pada hari sialnya. Janganlah berdiri di persimpangan untuk melenyapkan orang-orangnya yang luput, dan janganlah serahkan orang-orangnya terlepas pada hari kesusahan. Sebab setelah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa, seperti yang engkau lakukan, demikianlah akan dilakukan kepadamu, perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Sesungguhnya seperti kamu telah minum di atas gunungku yang kudus, segala bangsa pun akan minum dengan tidak henti-hentinya. Bahkan mereka akan minum dengan lahap dan mereka akan menjadi seakan-akan mereka tidak pernah ada. Tetapi di Gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput dan gunung itu akan menjadi tempat kudus dan kaum keturunan Yakub akan memiliki pula tanah miliknya. Penyelamat-penyelamat akan naik ke atas Gunung Sion untuk menghukumkan pegunungan Esau, maka Tuhanlah yang akan empunya kerajaan itu. Demikian firman Tuhan, silakan duduk. Selamat pagi menjelang siang saudara, selamat hari Minggu. Kita sampai di khotbah terakhir dalam seri Nabi Kecil, yaitu di kitab Obadya. Jika saudara melewatkan khotbah-khotbah sebelumnya, mungkin saudara sedang berlibur atau tidak sedang bergereja di ICC, saudara bisa menemukan rekamannya di Spotify dan YouTube gereja dan postingan sermon clip di Instagram ICC Melbourne. Saudara, kitab Obadya hanya terdiri dari 21 ayat. Ini adalah surat atau kitab atau nubuatan terpendek sepanjang perjanjian lama. Sekilas kitab ini tampak seperti puisi penghakiman sederhana gitu saudara, tentang tetangganya orang Israel yang bernama Edom. Tetapi ada hal yang lebih dalam nih kita lihat di sini, lebih dari sekadar sengketa perbatasan antara Edom dan Israel. Nah, untuk memahami mengapa Tuhan menghukum Edom, kita harus memahami asal usulnya dulu saudara. Orang Edom dan Israel itu bukan cuma border tetangga gitu saudara ya. Mereka itu adalah sebenarnya keluarga. Kalau saudara ingat, Abraham punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak kembar namanya Yakub dan Esau. Nah, keturunan Yakub ini diberi nama Israel, kemudian keturunan Esau ini menjadi orang-orang Edom. Jadi secara keturunan mereka sebenarnya berhubungan dengan erat gitu saudara. Dan selama berabad-abad kita tahu hubungan mereka memang tidak baik gitu ya, dari Israel dan Edom, dari Yakub dan Esau. Namun akhirnya ikatan yang hancur ini menemukan puncaknya pada kejatuhan Yerusalem yang tragis ke orang-orang Babilonia. Jadi ketika Israel diserang, orang-orang Edom itu pada awalnya mereka acuh tidak acuh saja gitu saudara. Seperti yang kita baca di ayat ini, mereka tidak mau bantu, mereka kemudian hanya menjadi penonton, tapi parahnya bukan hanya menonton. Orang-orang Edom ini kemudian mengambil keuntungan. Mereka menjarah kota-kota itu, mereka menangkap orang-orang yang mencoba melarikan diri dari sergapan orang Babilonia. Ini menunjukkan apa yang sebenarnya ada di hati orang-orang Edom tersebut. Nah, Obadya menggunakan kasus Edom ini sebagai studi kasus bukan hanya buat Israel dan Edom, bukan hanya untuk Yakub dan Esau, tapi untuk kita semua umat manusia. Kenapa saudara? Ada detail yang menarik di sini. Kata Edom dalam bahasa Ibrani dieja dengan alfabet yang sama dengan kata Adam di perjanjian lama, di Kejadian umat manusia yang pertama gitu saudara. Karena Adam itu artinya humanity atau umat manusia.
Di mata Obadya, kebangkitan dan kejatuhan Edom adalah pelajaran bagi kita semua. Kesombongan keangkuhan mereka, keheningan mereka dalam menghadapi, melihat penderitaan saudara-saudaranya adalah cerminan dari kondisi manusia yang selalu ada dan lebih besar. Bagaimana kita saling mengkhianati, kita saling ignore satu sama lain, menyakiti di dunia yang Allah ciptakan ini. Nah, jadi hari ini kita akan melihat keheningan dari suatu bangsa, yaitu bagaimana orang Edom tidak berbuat apa-apa waktu saudaranya menderita. Dan kita akan melihat apakah diri kita mengikuti jalannya orang Edom. Kita acuh tak acuh dalam keangkuhan kesombongan kita, ataukah kita mengikuti jalan kerajaan Allah. Nah, kita akan membahas 3 hal hari ini. Ada dosa pertama yang muncul adalah dosa kesombongan dari ayat 1 dan 4. Dan dosa pride ini menuntun kepada dosa yang kedua, dosa keheningan di ayat 10 sampai 14. Dan akhirnya kita bisa melihat bagaimana kita bisa terbebas dari kuasa dosa dengan memandang kepada saudara sejati kita, yaitu Yesus Kristus di ayat 15 sampai 21. Jadi 3 hal, ada dosa kesombongan yang menuntun pada dosa keheningan, dan akhirnya kita melihat saudara sejati kita sebagai cara kita bebas dari dosa-dosa ini. Kita masuk di poin yang pertama, dosa kesombongan. Penglihatan Obadya, beginilah firman Tuhan Allah tentang Edom. Suatu kabar telah kami dengar dari Tuhan, seorang utusan telah disuruh ke tengah bangsa-bangsa, bangunlah marilah kita bangkit memeranginya. Sesungguhnya aku membuat engkau Edom kecil di antara bangsa-bangsa, engkau dihinakan sangat. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Ya, engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi. Engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 3 mengatakan kesombongan hatimu telah menipu engkau, telah memperdayakan engkau. Ini adalah peringatan yang mendalam bagi kita, saudara. Kenapa? Kesombongan adalah salah satu dosa yang membutakan diri sendiri. Kenapa, saudara? Kalau engkau seorang pencuri, engkau tahu nggak ada mencuri? Engkau tahu ada mencuri. Kalau engkau seorang pembohong, engkau tahu nggak engkau berbohong? Engkau tahu engkau berbohong. Tapi kalau engkau sombong, engkau hanya merasa aman. Kau merasa hanya lebih baik daripada lain, tapi not necessarily engkau sombong gitu kan, saudara. Itu dosa yang membutakan kita. Engkau tidak akan tahu engkau sombong sampai Tuhan menyingkapkannya kepada engkau. Itulah kenapa, saudara, Tim Keller mengatakan kesombongan itu tidak mendapatkan kesenangan dari punya sesuatu. Tapi orang kesombongan itu punya kesenangan dari punya sesuatu yang lebih daripada orang lain. Engkau butuh orang lain buat jadi sombong gitu, saudara. Jadi kita mengatakan, saudara, orang-orang bangga karena kaya, karena pintar, karena good looking gitu, saudara. Tapi sebenarnya enggak. Orang sombong karena dia bukan kaya, tapi karena dia lebih kaya. Orang sombong bukan karena dia pintar, tapi karena dia lebih pintar gitu. Orang sombong bukan karena dia lebih good looking, tapi bukan karena dia good looking saja, tapi karena dia better looking gitu, saudara, daripada orang-orang di sekitarnya gitu, saudara. Nah, makanya untuk memahami bobot firman Tuhan ini, kita harus tahu kenapa orang Edom itu bisa angkuh dan sombong. Untuk melihat jawabannya, kita harus memahami geografi di mana mereka hidup, saudara. Orang Edom tinggalnya di Petra. Petra itu salah satu dari 7 Wonders of the World sekarang. Kalau saudara pernah ke sana, saudara akan lihat itu temboknya sangat tinggi, saudara, tembok batu-batu di sana. Untuk bisa masuk ke kota itu, Anda harus lewat ngarai yang sempit, berkelok-kelok, dan batu itu puluhan ratusan meter bisa tingginya, saudara. Sehingga orang Edom ini, saudara, dia tidak hanya tinggal di atas gunung, dia tinggal di dalam gunung itu, saudara, di dalam gunung batu itu. Mereka membangun rumahnya, membangun kuilnya, membangun makamnya di dalam batu tersebut. Dan Obadya mengatakan mereka tinggal di celah-celah batu itu, saudara, ya. Bahasa Inggrisnya clefts of the rock, yang menggambarkan suatu bangsa yang merasa secara fisik, secara keamanan tidak akan tersentuh. Nah, dari tempat tinggal mereka yang tinggi itu,
Mereka melihatlah ke lembah-lembah di bawah, mereka bisa lihat musuhnya datang dari jauh sehingga mereka bisa bersiap-siap. Dari batu yang sama mereka juga bisa melihat tetangganya, saudaranya, orang Israel ketika lagi di-invade sama orang-orang Babilonia, ketika mereka lagi berjuang di lembah-lembah itu. Dan mereka melihat itu adalah bangsa yang lebih rendah dari mereka. Mereka berpikir mereka aman bukan karena mereka baik, saudara, tapi karena mereka tinggi di atas. Dan seperti itulah kesombongan, saudara. Kesombongan butuh namanya posisi. Kalau Anda tidak lebih tinggi dari orang lain, gimana mau sombong gitu, saudara di sana. Jadi kesombongan itu butuh posisi yang di atas. Anda tidak bisa memandang rendah seseorang kecuali Anda berdiri di tempat yang lebih tinggi dari mereka. Nah, sekarang Anda lihat ini, mungkin Anda merasa, oh saya tidak sombong, saya tidak ada di tempat tinggi secara fisik seperti Edom, tapi setiap kita, setiap berkat yang Tuhan berikan, stabilitas keuangan, lingkungan sosial yang mendukung, keluarga Anda, pendidikan Anda, bahkan pertumbuhan rohani Anda, itu bisa menempatkan Anda di posisi yang lebih tinggi daripada orang-orang di sekitar Anda. Dan kecuali Anda secara aktif mengabdikan berkat-berkat itu untuk orang lain dan Anda tidak hidup untuk diri Anda sendiri, Anda tidak memakainya untuk membangun benteng-benteng itu, Anda berada dalam posisi yang sangat rentan untuk menjadi sombong secara halus, sombong secara tersembunyi. Karena begitu Anda berada di benteng itu, Anda membangun benteng itu dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan, sangat mudah untuk kita hidup bagi diri kita sendiri dan kita tidak menjadi saudara yang baik bagi sesama kita. Apa yang Anda lakukan ketika Tuhan memberikan Anda berkat dan menempatkan Anda di posisi yang lebih tinggi? Apakah Anda akan sibuk membangun benteng kenyamanan Anda dengan berkat tersebut? Ataukah Anda akan memakainya, mengabdikannya untuk mengasihi sesama? Apakah Anda akan bersembunyi di balik tembok itu? Atau Anda justru memakainya untuk membawa orang masuk dan merasakan kasih Tuhan? Mari kita lihat beberapa contoh, saudara. Jika Anda tumbuh besar di keluarga Kristen, Anda beruntung Anda memiliki tempat yang tinggi, komunitas yang mendukung untuk iman Anda bisa bertumbuh. Anda mungkin memiliki pengetahuan Alkitab yang lebih daripada orang-orang lain. Nah, ketika ada orang bukan Kristen dikirim sama Tuhan untuk masuk di tengah-tengah kita, apakah Anda rela turun ke lembah itu untuk menyambut mereka? Untuk membantu mereka memahami iman Kristen, untuk berjalan bersama mereka? Atau Anda acuh tidak acuh? Anda santai, senang, nyaman di benteng saudara? Oh nanti biarlah ada orang lain yang membantu. Itu tugas pendeta gitu saudara ya. Atau itu tugas dari 3G leader atau tugas orang yang ada di sinilah, itu bukan tugas saya. Tapi Anda tetap di tempat tinggi Anda. Anda tidak mau mengotori tangan Anda untuk membantu mereka memahami siapa itu Tuhan. Dan Alkitab memberitahu kita akar dari hal ini bukanlah apatisme saja. Akarnya adalah kesombongan. Kesombongan artinya engkau tinggal di tempat-tempat yang tinggi dan engkau tidak mau turun ke bawah. Jadi kesombongan bukan berarti Anda harus secara aktif mengatakan sesuatu. Tapi ketika Anda tidak melakukan hal itu, akarnya bisa jadi kesombongan. Nah, jika tempat tinggi Anda mungkin adalah harta Anda gitu saudara ya. Portofolionya terdiversifikasi, pekerjaannya stabil, ada asuransi buat segala yang Anda miliki. Anda mungkin berkata seperti orang Edom, siapa yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Mungkin Anda tidak mengatakan secara lantang, tapi sikap Anda terhadap orang lain, cara Anda menghidupi kehidupan Anda dan menggunakan berkat Tuhan, itu menunjukkan apakah Anda sebenarnya tetap tinggal di tempat tinggi Anda dan membangun benteng supaya Anda tidak perlu merasakan penderitaan orang lain, tidak perlu berjalan bersama dengan mereka. Ada rasa superioritas yang halus, mungkin tidak terungkapkan. Tapi cara Anda hidup, cara Anda mengelolanya, antara itu menjadi benteng yang Anda bangun untuk kenyamanan Anda. Atau Anda rela turun untuk melihat dan mengasihi dan membantu saudara Anda. Nah, kita bisa menggunakan ketinggian finansial tadi saudara sebagai perisai supaya kita tidak perlu merasa tidak nyaman. Kita tidak perlu berbagi dengan penderitaan.
Kita lihat secara spiritual, secara finansial, bagaimana secara sosial. Anda juga bisa punya tempat tinggi secara sosial. Mungkin Anda punya lingkaran sosial yang solid, Anda punya sahabat yang baik, kelompok pertemanan yang mungkin Anda yakini akan best friends forever sampai kekekalan gitu saudara ya. Orang nikah saja kalah gitu kadang saudara. Nah Anda membangun benteng-benteng itu dari lingkaran sosial Anda yang berasa aman. Anda ada di tempat yang tinggi. Anda hanya memilih untuk berteman dengan kelompok Anda yang isinya orang-orang yang berpikir seperti Anda, yang terlihat seperti Anda, dan mungkin berpenghasilan seperti Anda. Supaya nyambung gitu kan di sana. Anda memiliki sistem support yang begitu hebat, tapi jangan-jangan itu tempat tinggi Anda. Itu tempat tinggi di mana Anda hanya menyaksikan penderitaan orang-orang di lembah itu dari kejauhan, dari jarak yang aman. Anda tidak mau turun dari lembah itu, Anda tidak mau mengotori tangan Anda mungkin membahas tentang orang-orang di sekitar Anda mungkin melihat orang-orang berjuang di komunitas Anda menyaksikan orang-orang mungkin ada bergumul dengan kesepian di komunitas Anda, tapi Anda tidak cukup rendah hati untuk turun ke lembah untuk membantu mereka. Anda tidak mau ada gangguan pada dinamika dan chemistry yang sudah Anda nikmati. Anda hanya menonton dari jarak aman. Dan itulah tempat tinggi yang mungkin kita bisa miliki. Dan kita tahu saudara, tidak ada yang abadi di dunia ini. Kesombongan Edom menipu diri mereka sendiri sehingga mereka berpikir, selama saya punya tempat tinggi ini saya aman, saya nyaman. Mereka berkata dalam hati mereka, siapa yang akan menjatuhkan aku ke bawah bumi? Mereka tidak menyadari bahwa batu-batu yang mereka percayai memberikan mereka perlindungan dan kenyamanan. Berkat-berkat Tuhan yang mereka nikmati, tempat tinggi mereka, itu diberikan, diciptakan oleh Tuhan kok. Itu diberikan oleh Tuhan yang mereka abaikan. Mereka salah mengartikan, kalau Tuhan gak ngomong apa-apa, berarti saya baik-baik saja. Tapi fakta, kalau mereka belum ditundukkan, bukan berarti mereka tidak akan pernah ditundukkan. Jawaban Tuhan di sini sangat mengerikan, saudara. Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Apapun berkat yang Tuhan berikan, Tuhan bisa ambil kembali. Dan Dia akan mengambilnya jika Anda tidak mengabdikan berkat itu untuk kemuliaan Tuhan kembali. Tempat-tempat tinggi yang Anda nikmati hari-hari ini, itu bukan penghalang bagi Tuhan untuk keadilan Tuhan bisa menimpa kita. Apapun yang kita andalkan untuk rasa aman, rasa nyaman kita selain daripada Tuhan, itu adalah sebuah tipuan saudara, sebuah deception untuk pikiran dan hati kita. Jika ketenangan pikiranmu datangnya dari tempat tinggimu, dari status tabunganmu, persahabatanmu, hubunganmu, keluargamu, edukasimu, pekerjaanmu, Anda sedang hidup di dalam ilusinya orang Edom. Dan hari ini kita tidak tahu orang Edom itu jadi siapa saudara. Sudah tidak ada gitu saudara. Maka tanyakan pada diri Anda sebelum kita masuk ke poin berikutnya. Di mana tempat-tempat tinggi saya? Apakah ada orang-orang yang saya abaikan atau pandang dari jarak yang aman saja? Apakah ada penderitaan yang saya saksikan dari jarak aman saja di sekitar saya? Saya mungkin merasa kasihan kepada mereka, tapi saya lega, seenggaknya bukan saya, at least it's not me. Akar di balik itu, menurut Alkitab, adalah kesombongan. Kita akan lihat lebih dalam nanti saudara. Dosa yang kedua, dosa kesombongan itu dari sombong membawa mereka kepada dosa keheningan. Karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub, maka celah akan meliputi engkau dan engkau dilenyapkan untuk selama-lamanya. Pada waktu engkau berdiri di kejauhan, sedang orang-orang luar mengangkut kekayaan Yerusalem dan orang-orang asing memasuki pintu gerbangnya dan membuang undi atasnya, engkau pun telah menjadi salah seorang dari mereka. Saudara, dakwaan Allah untuk orang Edom bukan karena mereka punya gunung. Itu gak salah saudara punya gunung. Tapi ketika mereka tetap berada di atas gunung itu, sementara saudara mereka menderita di lembah dan mereka menolak untuk turun.
Mereka menggunakan tempat-tempat tinggi mereka untuk membenarkan keheningan mereka. Itu yang dilakukan kesombongan. Pride kills empathy. Kesombongan membunuh empati, saudara. Mengapa menurut Anda orang Edom itu acuh, tidak mau membantu? Karena untuk membantu seseorang, Anda harus rela turun gunung. Untuk membantu seseorang, Anda harus rela mengorbankan kenyamanan Anda, meninggalkan ketinggian Anda, supaya Anda bisa membantu mereka. Tapi ayat 11 berkata, pada hari ketika kamu bersikap acuh tak acuh, kamu seperti salah satu dari mereka. Bagi orang Edom mungkin ini tidak masuk akal. Bagaimana saya bisa seperti orang Babilonia gitu kan, yang secara aktif membunuh orang, menguasai tempat itu, merobohkan tembok. Saya cuma di atas gunung, saya tidak tembakkan panah apa-apa, saya tidak merubuhkan tembok apa-apa, saya tidak merantai siapapun, saya hanya nyaman di benteng saya. Namun Tuhan menghancurkan cara pikirnya seperti ini, saudara. Kenapa? Karena di kerajaan Allah, netralitas itu bukan jalan tengah. Anda pasti memilih sisi mana yang Anda mau berada. Anda antara mengasihi atau tidak mengasihi, Anda tidak bisa di tengah-tengah gitu, saudara. Ketika Anda tidak mengasihi, berarti Anda memang tidak mengasihi gitu kan. Tidak ada jalan tengah. Ketika Anda acuh tak acuh, sementara ada saudara yang mungkin menderita dengan berbagai cara, keheningan Anda itu memperparah penderitaan itu, saudara. Anda secara aktif berkontribusi kepada penderitaan tersebut. Secara psikologis, mungkin ada yang disebut dengan bystander effect gitu, saudara ya. Fenomena di mana semakin banyak yang menyaksikan sebuah tragedi, semakin tidak ada yang bantu itu, saudara. Semuanya lihat-lihatan, tapi tidak ada yang membantu. Ketika kita lihat kebutuhan, kita lihat saudara-saudari kita menderita, kita mungkin berpikir, oh nanti orang lain ajalah yang lakuin itu. Mungkin butuh seseorang yang lebih punya waktu, mungkin butuh seseorang yang lebih punya training buat itu, tapi Anda menolak untuk turun tangan di sana, saudara. Dan Obadya menegur pola pikirnya seperti ini. Ketika Anda punya tempat yang tinggi, Anda punya pandangan, sumber daya, rasa aman, rasa nyaman, Tuhan sedang menuntut Anda untuk membantu. Anda tidak bisa mendelegasikan belas kasihan kepada orang lain. Belas kasihan adalah panggilan setiap orang Kristen karena Allah sendiri telah berbelas kasihan kepada kita. Nah, ini peringatan yang sama, bukan hanya di perjanjian lama, saudara. Apa yang Yesus katakan di Matius 25? Pada hari penghakiman, Raja akan berkata, apapun yang kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Tetapi ia juga memberikan sisi sebaliknya kan. Apapun yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku. Ketika aku lapar engkau tidak memberi makan, ketika aku tidak memiliki pakaian engkau tidak memberi aku pakaian, ketika aku di penjara engkau tidak mengunjungi aku. Kapan Tuhan kami melakukan itu? Jawaban Tuhan apa? Ketika engkau tidak melakukannya untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku. Perhatikan teguran ini, saudara. Bukan orang-orang yang secara aktif mukulin orang miskin pada saat itu atau melempari tahanan dengan batu gitu, saudara ya, yang jahat. Dosa mereka adalah apa yang tidak mereka lakukan. Dosa mereka adalah kepasifan mereka. Mereka seperti Edom gitu kan, saudara. Acuh tidak acuh, aman saja dalam kenyamanan mereka. Sementara Yesus yang bisa kita lihat dari salah satu yang paling hina di antara mereka ini, menderita di lembah. Itulah mengapa Yakobus pasal 4 mengaitkan kesombongan secara langsung dengan sikap acuh tak acuh itu, saudara. Tapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ada hubungan antara sikap apatis dengan dosa keangkuhan. Ketika engkau angkuh, engkau tidak akan mau turun dari tempat tinggimu ke lembah, maka engkau tidak akan melakukan hal yang kau tahu harus engkau lakukan. Alasan dibalik sikap apatis seseorang bukanlah hanya dia tidak peduli, bukan hanyalah dia hidup untuk diri sendiri, tapi adalah kesombongan. Anda terlalu nyaman bersembunyi di celah batu karang itu,
Anda meyakinkan diri Anda, selama saya tidak menyakiti orang lain, selama saya hidup itu baik-baik saja, saya tidak bersalah. Tapi Yakobus mengatakan, tempat tinggi kesombongan kita membuat kita gagal melakukan hal baik kepada saudara-saudari kita. Sehingga saudara, ketika kita sibuk mempertahankan ketinggian kita itu, kita kehilangan kemampuan untuk mau turun ke lembah. Dan begitu kita memilih untuk diam, itu tidak akan berhenti di sana, saudara. Kebusukannya akan berlanjut. Kita lihat di ayat 12-14 ini, saudara ya. Obaja menunjukkan bagaimana dari awalnya orang Edom itu hanya hening, tidak membantu, sampai akhirnya dia sendiri yang halang-halangin orang Israel buat selamat gitu, saudara. Dari dosa yang pasif menjadi dosa yang aktif. Janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya, janganlah bersuka cita atas keturunan Yehuda pada hari kebinasaannya, janganlah membual pada hari kesusahannya. Janganlah masuk ke pintu gerbang umatku pada hari sialnya, bahkan janganlah memandang ringan malapetaka yang menimpanya pada hari sialnya. Dan janganlah merenggut kekayaannya pada hari sialnya. Ini jangan artinya mereka sudah lakuin gitu kan, saudara. Makanya bilang jangan kayak gitu. Janganlah berdiri di persimpangan untuk melenyapkan orang-orangnya yang luput. Janganlah serahkan orang-orang yang terlepas pada hari kesusahan. Di ayat 12-14, Obaja menunjukkan kepada kita betapa mudahnya sikap acuh tak acuh itu menjadi bersuka cita atas penderitaan orang lain, memandang rendah, menemukan kepuasan yang terselubung, bahkan menjarah dan berdiri di persimpangan jalan, menghalang-halangi orang, saudara. Bukannya membantu, sangat gampang malah menjadi justru batu sandungan. Bukannya membantu, sangat gampang bahkan mempersulit orang-orang untuk menemukan jalan keluar ketika kita terlalu nyaman di atas. Kita tidak mau benteng kita diganggu. Sekarang Anda mulai berpikir, oh saya tidak mungkin sejahat itu. Saya tidak menertawakan orang-orang di gereja ini. Masa sih saya bisa sejahat itu? Saudara, kita harus berhati-hati. Jika masalah kesombongan yang merupakan akarnya tadi tidak diselesaikan, Anda hanya mengamati dari tempat tinggi Anda, dari jarak aman Anda, sangat mudah dari stand aloof menjadi roadblock, saudara. Ini downward spiral gitu, saudara. Sangat mudah, semakin lama semakin terjerumus seperti orang Edom. Sekarang dalam komunitas gereja, bagaimana Anda bisa gloating, bersuka cita gitu atas penderitaan orang, looting, menjarah gitu, dan menjadi penghalang bagi orang-orang di gereja ini. Izinkan saya berikan sebuah contoh. Tadi kita sudah lihat mungkin secara finansial, secara spiritual, secara sosial. Tapi bagaimana jika Anda melakukannya dengan cara seperti ini? Dimulai dengan mata. Anda datang ke gereja ini, ada pindai geografi sosial sini, pindai itu scan, saudara. Anda scanning the room, Anda melihat, Anda tidak mencari seseorang untuk Anda sambut dan bantu. Anda cuma cari benteng Anda yang mana. Anda mencari teman Anda yang mana, itu ketinggian sosial Anda. Dimulai dengan mata. Anda merasa puas dengan mengamati lembah-lembah di gereja ini, mereka yang mungkin yang baru, ada yang menderita, ada yang sendirian, mereka yang berjuang, dan mungkin Anda merasa aman di gunung tinggi Anda. Anda tidak mengejek orang-orang itu secara terang-terangan, tapi Anda hanya mengkategorikannya itu orang yang lain, nanti itu urusan pendeta, atau urusan kediji leader, atau urusan orang lain lah di sana gitu. Anda merasa puas dengan posisi tinggi Anda sendiri, dan setiap orang di lembah hanya menjadi background noise untuk kenyamanan Anda. Kemudian, apakah Anda akan menjarah setelah itu? Ya mungkin Anda tidak ambil mesin kopi gitu, saudara. Ya, mungkin Anda tidak mengambil TV di depan di sini. Tapi Anda bisa menjarah, mengeksploitasi komunitas ini untuk rasa keintiman dan kenyamanan Anda sendiri. Anda datang ke satu acara gereja, stay di satu corner dengan kelompok Anda, tidak mau berbaur dengan orang lain, tetap berada di kelompok yang tidak terpisahkan itu, Anda sedang menjarah. Anda sedang menjarah, Anda menjarah semangat komunitas yang ada di dalam gereja. Anda memanfaatkan keramahan, ruang sambutan yang harusnya untuk semua orang, tapi itu hanya untuk diri Anda sendiri. Sehingga pertemuan gereja hanya dijadikan sarana untuk rasa keintiman palsu yang Anda inginkan. Anda tidak datang ke gereja untuk memberi, Anda datang ke gereja untuk mengambil. Anda merampas suasana welcoming ramah gereja hanya untuk membuat Anda dan kelompok Anda merasa nyaman. Apa bedanya dengan orang Edom?
Akhirnya apakah Anda menjadi penghalang, menjadi roadblock? Ini bagian yang paling tragis. Ketika ada orang mungkin yang baru datang, tidak kenal siapa-siapa, mereka mencari jalan untuk mencari perlindungan di komunitas kita. Tetapi yang mereka bertemu dengan apa? Dengan begitu banyak penghalang-penghalang. Mungkin ada kelompok-kelompok secara eksklusif itu saudara, yang hadir secara fisik, tapi secara emosi tertutup. Mentalitasnya justru menghalangi dan memberi pesan bahwa yes, Anda boleh ada di sini, tapi Anda tidak akan menjadi bagian dari kami. Anda tidak akan menjadi bagian dari ICC. Dengan menolak untuk memecah mentalitas ini, Anda telah memutus jalan untuk mereka yang mencari Tuhan dan mencari perlindungan. Anda tidak mau turun ke lembah, Anda tidak lebih baik dari orang-orang Edom. Saya tidak tahu bagaimana saudara akan melihat khotbah ini. Mungkin sebagian ini adalah masuk kiri, masuk kanan. Sebagian mungkin ini bisa jadi lelucon untuk ditertawakan nanti saudara. Tetapi lihat penghakiman Allah atas orang Edom. Sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa. Seperti yang kau lakukan, demikianlah akan dilakukan kepadamu. Perbuatanmu akan menimpa kepalamu sendiri. Sesungguhnya seperti kamu telah minum di atas gunungku yang kudus. Ini minum cawan murka Allah. Segala bangsa pun akan minum dengan tidak henti-hentinya. Bahkan mereka akan minum dengan lahap dan mereka akan menjadi seakan-akan mereka tidak pernah ada. Ayat 15 ini menyatakan seperti kamu telah lakukan kepada orang lain, demikian juga akan dilakukan kepadamu, menimpa kepalamu sendiri. Dalam teologi Alkitabiah itulah hari Tuhan, hari penghakiman Tuhan bagi orang Edom. Ini berita yang menakutkan saudara. Mereka mengira dengan pasif main aman saja, mereka itu aman. Tapi sebenarnya itu adalah sebuah jaminan setiap kali engkau menunda pertobatan, setiap kali engkau menunda turun dari gunungmu untuk membantu mereka di lembah, engkau tahu bagaimana berbuat baik tapi engkau tidak melakukannya. Engkau sedang menulis cek saudara yang harus bayar di masa depan, bagaimana Tuhan pun akan menimpa saudara pada harinya. Dan ini peringatan bukan hanya untuk orang Edom saudara. Karena dikatakan segala bangsa pun akan minum dengan tidak henti-hentinya cawan murka Allah. Dengan demikian juga kita saudara. Ini bukan hanya peringatan untuk bangsa Edom, tapi untuk seluruh umat manusia. Termasuk Anda dan saya. Dan saudara, masalah ini bukan masalah baru. Manusia belum berubah sejak ribuan tahun yang lalu. Kisah Edom bukan kisah yang baru, saudara. Ini telah terulang bahkan dari keluarga yang pertama. Di Kejadian pasal 4, dalam keluarga pertama, anak pertamanya Adam yang namanya Kain membunuh saudaranya Habel karena kesombongan dan kecemburuan. Ketika Tuhan bertanya kepada Kain, di manakah saudaramu Habel? Kain memberikan jawaban yang kurang lebih alibinya sama kayak orang Edom. Dia tidak menyangkal kalau ada yang salah di sana. Dia tidak menyangkal kalau dia punya tanggung jawab di situ. Dia hanya bertanya satu hal kepada Tuhan. Am I my brother's keeper? Apakah aku penjaga adikku? Aku tidak tahu. Apatis kan saudara? Acuh tidak acuh. Dan inilah nyanyian orang Edom yang sama. Inilah nyanyian sekelompok orang yang tidak mau turun gunung untuk membantu saudara mereka. Ini suara yang mengatakan, oh saya tidak jahat sama mereka, saya tidak sakiti mereka, saya hanya sibuk dengan diri saya hanya menjaga benteng saya, tapi saya tidak menjaga saudara saya, it's fine. Kain bunuh Habel dengan pukulan, Edom bunuh saudaranya dengan alasan. Tapi jawaban untuk keduanya sama. Apa yang Tuhan katakan kepada Kain? Darah saudaramu, mereka yang terluka, kesepian dan hancur di komunitasmu, berseru kepada Tuhan dari tanah. Itu yang terjadi saudara. Jadi bagaimana kita bisa keluar dari dosa kesombongan dan berhenti bersikap acuh tak acuh terhadap sesama kita. The true brother. Tetapi di Gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput. Dan gunung itu akan menjadi tempat kudus, kaum keturunan Yakub akan memiliki pula tanah miliknya. Penyelamat-penyelamat akan naik ke atas Gunung Sion untuk menghukumkan pegunungan Esau, maka Tuhanlah yang akan empunya kerajaan itu. Saudara, kita tidak bisa lepas dari kesombongan Kain
dengan hanya mencoba bersikap lebih baik. Untuk lepas dari kesombongan itu, Anda harus melihat ada juru selamat yang sudah turun dari tempat yang paling tinggi untuk menjangkau dan menyelamatkan setiap daripada kita. Yesus menceritakan kisah orang Samaria, saudara, di mana ada imam dan orang Lewi yang adalah orang Edom dalam kisah itu. Mereka memiliki tempat yang tinggi. Mereka memiliki status keagamaan mereka melihat orang berdarah di lembah dan mereka berdiri acuh tidak acuh. Let someone else do that. Mereka pindah ke sisi jalan yang lain karena tempat tinggi mereka terlalu berharga buat dikorbankan. Lebih baik biarlah dia sekarat gitu kan saudara. Tetapi ada orang Samaria, orang yang dipandang rendah oleh orang Israel pada saat itu. Dia melakukan sesuatu hal yang ditolak oleh orang Edom. Apa yang dia lakukan? Dia turun, saudara. Dia turun dari hewan tunggangannya. Dia injak tanah yang kotor itu. Dia tidak bertanya, apakah dia saudaraku? No, dia hanya menjadi saudara yang baik untuk orang yang terluka tersebut. Sekarang kita memiliki saudara yang sejati. Yesus yang berada di tempat tertinggi. Meninggalkan hubungan yang sempurna dalam Allah Tritunggal itu, kenyamanan itu. Dan dia bahkan tidak membutuhkan kita dan kita tidak menambahkan nilai apapun kepada Yesus. Tapi ketika ia melihat kita menjadi tawanan dosa, ia tidak tinggal di benteng-benteng surga itu. Tapi ia turun ke bumi menjadi penjaga untuk saudaranya. Penjaga bagi Anda dan saya. Ia tidak bersukacita atas kebobrokan kita, ia tidak menjarah penderitaan kita, ia tidak berdiri menghalangi kita. Tapi disalib, hari Tuhan tadi, penghukuman Tuhan yang harusnya turun ke atas kepala kita, dilimpahkan ke atas Yesus. Ia ditinggalkan agar Anda dan saya, tawanan dosa, dapat dibawa masuk ke dalam keluarga Allah. Yesus tidak bertanya, aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku. Ia berkata, aku adalah korban yang dipersembahkan kepada Tuhan untuk penebusan dosa-dosa Anda dan saya. Itulah mengapa kitab Obadiah diakhiri dengan sebuah janji. Maka Tuhanlah yang akan empunya kerajaan itu. Kerajaan itu milik raja yang meninggalkan tahtanya untuk membawa Anda pulang. Jadi jika Anda telah hidup dalam kenyamanan Anda, tinggal di tempat-tempat tinggi Anda, panggilannya hari ini adalah, ini saatnya Anda turun. Berhenti bertanya seperti Kain. Aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku. Tapi hiduplah sesuai dengan perintah Tuhan. Kasihilah sesamamu, kasihilah satu sama lain. Seperti aku telah mengasihi engkau. Sehingga ketika kita meninggal ke tempat ini hari ini, kita harus tetap hidup sebagai sebuah gereja. Lihat orang-orang di sekitar Anda. Lihat kelompok-kelompok lingkaran Anda. Apakah itu benteng yang menjauhkan orang menjadi batu sandungan? Atau itu sarana untuk Anda membawa orang masuk menikmati kasih karunia Allah di dalam gereja ini? Bertobat dari kesombongan, jangan hanya berdiri diam, dan jangan mengizinkan itu menjadi penghalang, tapi jadilah saudara sebagaimana kita memiliki saudara yang sejati di dalam Yesus Kristus. Berikut 3 pertanyaan refleksi untuk hari ini. Berkat apa dalam hidup Anda, finansial, sosial, atau spiritual, yang terasa paling seperti benteng? Dalam hal itu, apakah Anda merasa terdorong untuk mengabdikan yang memakainya untuk menjangkau orang lain? Atau justru benteng itu menjadi tempat Anda bersembunyi, melindungi diri Anda dari kebutuhan orang lain? Dengan cara apa keamanan dan kenyamanan Anda sendiri mungkin bertindak sebagai penghalang nyata bagi mereka yang mencari tempat di komunitas ini? Dan bagaimana memandang Yesus, saudara sejati yang meninggalkan tempat tertinggi untuk turun ke dalam dunia, mengubah cara Anda memandang orang-orang di sekitar Anda di gereja ini. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih karena kami memiliki